Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait mata kuliah proyek sistem informasi dengan tema sistem informasi pemesanan dan pembayaran berbasis web pada kedai Nokiux 21. Nah, di sini eh, kami sendiri ada dua anggota ya. Yang pertama itu saya sendiri, Antonius Tegar. Kemudian ada Salma Nadila Ramadan di sini. Oke, kita masuk kepada latar belakang. Latar belakang dari pembuatan website kedai Nongkyux ini. Oke, jadi kan di era digital yang berkembang pesat ini banyak kedai dan kafe yang sudah memakai sistem digital mulai dari menu online, pemesanan melalui web, sampai pembayarannya juga udah otomatis melalui web. Nah, jadi itu kan yang membuat layanan itu menjadi lebih cepat dan rapi. Nah, tetapi di kedai Nokiux 21 ini semuanya itu masih manual, seperti menunya itu masih dicetak melalui kertas, masih ditulis melalui kertas, pesan langsung, terus eh, pembayarannya juga langsung harus melalui kasir gitu. Nah, lalu menghitung totalnya juga masih manual. Jadinya prosesnya itu lebih lama dan sering terjadi kesalahan pencatatan. Nah, maka dari itu kedai Nokia 21 ini membutuhkan sistem informasi yang bisa membantu proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih praktis. Solusi yang dipilih itu yaitu membuat website pemesanan dengan menu digital. Nah, untuk cara pengembangannya kami menggunakan metode Agile karena metode ini fleksibel dan bisa menyesuaikan perubahan sambil terus menerima masukan dari pengguna. Oke, kita masuk di dalam identifikasi masalah. Di sini akan kami jabarkan ya beberapa masalah utama yaitu pemesanan dilakukan manual ke kasir. Seperti halayak pada umumnya ya, setiap kita pesan kita ngambil menu di front bar atau di kasir, kemudian kita bawa ke meja kita, kemudian kita lihat, baru kita balikin lagi. Nah, step-step panjang itu yang bikin kekhawatiran kita waktu kedai Nokia X itu di jam-jam hektik ya. Kebayang nggak? Semua orang itu bolak-balik dan kelihatan mungkin di calon customer atau customer lain itu kelihatan kayak penuh banget tempatnya. Makanya tadi Salma sampaikan tadi ya bahwa kita paham ini akan menjadi solusi di kedai Nongkrong itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari sistem yang dikembangkan berupa website untuk pelanggan dan admin. Dengan fitur-fitur yang pertama ada menu digital interaktif, lalu pemesanan dan pembayaran online, lalu ada dashboard admin untuk memanajemen data, selanjutnya ada desain UI UX yang ramah pengguna atau user friendly, lalu batasannya itu hanya untuk kedai ini dan hanya berbentuk situs web. Eh, Manfaat tujuan ya itu kita bagi dua di kiri dan di kanan. Yang pertama untuk pelanggan adalah proses lebih cepat dan menu mudah diakses. Kemudian untuk tempatnya sendiri atau kedai sendiri itu laporan otomatis dan layanan lebih modern. Dan untuk tim, pengalaman praktik agile dan pengembangan sistem real atau sistem nyata ya. Kemudian eh, meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi kesalahan dalam transaksi ya. Itu sudah pasti gitu loh. Selanjutnya, inisiasi dan perencanaan. Jadi kami memulai dengan mengidentifikasi kebutuhannya, lalu
perencanaan fitur inti, lalu pembagian peran, serta penentuan risiko dan sumber daya. Nah, tujuan proyek ini dibangun dalam 60 hari dengan pendekatan agile yang fleksibel. Oke, di sini ada fitur sistem user, ya kan? Di mana dia bisa menjangkau atau mengakses yang pertama adalah daftar akun, kemudian login, pilih menu, checkout, setup invoice, dan setting account atau pengaturan akun. Selanjutnya untuk admin ini ada login, kelola user, menu, pemesanan, kategori, unduh laporan. Di sini ada beberapa yang beda dari usernya. Oke, dari sisi teknologi sendiri terkait pengembangan dan implementasi kita memakai yang pertama itu kita bagi dua, front-end dan back-end. Di front-end tersendiri kita pakai HTML, CSS, yaitu Tailwind, dan JS atau JavaScript. Kemudian di back-endnya kita pakai PHP dan Code Igniter ya sebagai framework. Dan di DB atau database kita pakai MySQL. Tools yang kita pakai sudah pasti karena MySQL ya. Itu dulu kita pakai XAMPP, Git, dan kemudian hosting share ya. Selanjutnya ada rencana anggaran. Total dari anggaran itu kita sudah dapatkan 19.700.000 rupiah. Itu terdiri dari gaji developer, lalu yang mendesain UI, lalu untuk hosting dan domain, lalu testing, training, dan cadangan data. Oke, kita ke manajemen resiko ya. Risiko manajerial itu keterlambatan, beban kerja, dan komunikasi ya. Semua itu dapat diatasi dengan mitigasi yang mencakup backup, pengujian intensif, dan komunikasi aktif. Kemudian risiko teknis tersendiri itu sudah pasti ya karena situs web itu ada kekhawatiran terkait server down, bug, dan kebocoran data. Selanjutnya perancangan sistem, kami membuat dokumentasi teknis berupa use case diagram untuk user dan admin, lalu activity diagram, itu ada isinya berupa daftar, login, pesan, kelola, dan kelola pesanan, lalu ada IRD, yaitu hubungan antara dat- data pesanan, user, dan Baik, teman-teman semua dan Ibu dosen ya, Ibu Dani, itu kita masuk ke dalam pemaparan data ya, yang mungkin akan saya jelaskan sebagai perwakilan dari kelompok satu ini ya. Oke, kita masuk terkait pemaparan data. Tadi sudah disampaikan ya, baik dari Salma maupun saya, Antonius, itu kita mempunyai yang pertama adalah use case, kemudian yang kedua adalah activity diagram, dan yang ketiga adalah IRD. Cuman kita fokus di dalam use case-nya dahulu yang untuk pertama ya. Oke, saya jelaskan. User itu tadi sudah dijelaskan ya fitur user. User dapat menjangkau beranda, begitu juga include dengan login, include dengan daftar, dan include dengan lupa kata sandi. Ini dari sisi use case. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini juga ada use case, mungkin agak kecil ya. Oke, user dapat menjangkau beranda, kemudian include akun, kemudian extend dengan ubah profil akun, dan extend dengan ubah kata sandi. Dari beranda itu include dengan keranjang, keranjang include dengan melihat pesanan terbaru, dan extend untuk membatalkan pesanan. Kemudian beranda juga include ternyata dengan melihat riwayat pesanan, kemudian extend dengan lihat invoice extend dengan print invoice. Kemudian melihat riwayat pesanan itu extend dengan melihat riwayat pesanan. Oke, ini fitur admin mungkin agak kebaik sekali ya. Ya, di sini login include dengan beranda, kemudian unduh laporan
Di laporan pesanan itu extend dengan beranda, kemudian mengelola pengguna itu extend dengan beranda, mengelola pengguna include dengan buat pengguna, mengelola pengguna include dengan, oh sorry, buat pengguna extend dengan buat pengguna lagi. Jadi multi user ya. Hmm. Kemudian beranda extend dengan mengelola pesanan include dengan mengubah status pesanan. Dan mengubah status extend dengan menghapus riwayat pesanan. Kemudian kita lihat di atas ini ya, itu tadi ada mengelola daftar yang extend dengan beranda, kemudian dia include dengan edit daftar, mengelola daftar include dengan buat daftar, dan edit daftar itu dan buat daftar adalah bagian dari base mengelola daftar ya. Kemudian kita lihat di sini di bawah ya. Itu beranda juga extend dengan mengelola kategori juga ada dua ya, include dengan edit kategori dan buat kategori. Kemudian di sini ada mengelola menu, itu juga include dengan buat menu dan edit menu. Kemudian edit menu extend dengan hapus menu gitu. Mungkin agak rumit ya penjelasannya karena apa use case ya kebanyakan. Oke, kita masuk di dalam activity diagram ya. Aku mau User mulai ya. Hmm? aku mau activity. Oh iya boleh. Yang pertama ada activity diagram pendaftaran user. Nah, pertama user tidak melakukan pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan form pendaftaran, lalu user mengisi nama pengguna, nama depan, nama belakang, email, kata sandi, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya sistem akan memvalidasi pendaftaran akun. Jika valid, eh, akunnya akan berhasil dibuat. Jika tidak valid, dia akan kembali menampilkan form daftar. Selanjutnya, activity diagram login user. Yang pertama, user login, lalu sistem akan menampilkan form login. Selanjutnya, user mengisi nama dan password, lalu sistem akan memvalidasi akun. Jika tidak valid, akan menampilkan form login lagi. Jika valid, maka sistem akan menampilkan beranda. Selesai. Nah, selanjutnya, activity diagram pemesanan saat login. Nah, yang pertama user login, lalu sistem akan menampilkan form login, lalu user mengisi username dan password, lalu menekan tombol masuk, lalu sistem akan memverifikasi password. Jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan password salah atau kayak pop-up gitu, lalu akan kembali ke menampilkan form login. Jika valid, maka sistem akan menampilkan beranda, lalu user bisa melihat menu makanan atau minuman, lalu sistem akan menampilkan menu makanan atau minuman. Nah, selanjutnya user bisa memilih varian makanan, lalu s- eh, lalu sistem akan menampilkan keranjang, lalu user user bisa menentukan pilihan terlebih dahulu. Selanjutnya Selanjutnya, sistem sistem akan apa ya itu akan Ini namanya ini join session ya. Sistemnya selesai, kemudian lanjut ke sini. Jadi lanjut ya Salma. selanjutnya sistem akan menampilkan checkout lalu pembayaran dan user akan melakukan pembayaran lalu pembayaran berhasil. Selanjutnya activity diagram pengelolaan pesanan admin. Yang pertama admin akan login lalu sistem menampilkan form login. Lalu admin mengisi username dan password, lalu menekan tombol masuk. Selanjutnya sistem akan menampilkan beranda admin. Lalu admin bisa melihat semua pesanan.
Lalu, sistem akan menampilkan pesanan. Nah, selanjutnya admin bisa memilih hapus pesanan atau memilih ubah pesanan. Nah, selanjutnya user akan menampilkan pesanan yang terhapus dan menampilkan pesanan detail pelanggan. Nah, lalu eh, admin dapat memilih status pesanan seperti memilih pesanan selesai, pesanan dibatalkan, atau memilih pesanan siap jika sudah siap. Lalu sistem akan menampilkan pesanan yang berhasil diproses. Oke, kita masuk ke dalam IRD atau Entity Relationship Diagram. Wow, baik banget ya, Bapak. Kita mulai dari atas kiri dulu ya. Di sini ya, hubungannya adalah one to many. Ternyata saya bacain ya maksudnya adalah satu user dapat memesan banyak orderan ya. Banyak orderan dapat dipesan oleh satu user. Kemudian kita lihat ke kanan dulu nih. Ada user order dan di makanan ini maksudnya dishes ya, menu mungkin. And dan satu lagi ya, one to many. Saya bacakan satu makanan dapat eh, dimiliki oleh banyak order dapat memiliki banyak varian makanan ya. Kemudian kita lihat di bawah, eh, ini hubungannya juga one to many dari di makanan ke menu. Satu menu di dalam eh, banyak di makanan ya atau varian makanan. Banyak varian makanan terdapat di dalam satu menu gitu. Kemudian di user order dan di menu, satu menu memiliki banyak user order atau orderan ya. Banyak user order atau orderan dimiliki oleh satu menu gitu. Kemudian dari menu ke kategori itu relasinya juga one to many. Ternyata satu kategori memiliki banyak menu. Banyak menu dimiliki oleh satu kategori. Kemudian kita yang di admin ini ya. Yang di admin juga sama ternyata one to many. Satu admin bisa memproses banyak user order atau orderan ya. Banyak user order atau orderan itu dapat diproses oleh satu admin. Gitu. Desi. Eh, Oke, kita balik ke paparan data ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Salma ya dari sisi activity diagram dan use case dari DRD oleh saya. Saya rasa itu cukup ya sebagai data. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah proyek berhasil meningkatkan efisiensi operasional di kedai Nokios 21. Dengan sistem ini, layanan jadi lebih cepat, data tercatat otomatis, dan manajemen transaksi lebih mudah. Baik, mungkin ini akhir ya. Terima kasih sebelumnya. Kami harap eh, kalian atau kita juga ya dapat pengetahuan yang berguna dari presentasi yang kami sampaikan pada saat ini. Mungkin tunggu ya. Mungkin saya mau nunjukin sesuatu dan kita juga sudah pernah, oke, kita juga sudah unit testing ya, teman, dengan metode kuesioner yang menghasilkan tema seperti ini ya, kualitas proyek, ya itu gitu. Jadi jika suatu waktu nanti ditanya ya untuk respon, kita sudah pernah buat gitu loh dan hasilnya lumayan positif ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang kita disuruh
pemaparan kembali kita juga siap. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.